Feb. Kamu bisa kok tiba-tiba nuduh aku nyontek. Loh, kamu kan mah nyontek. Mana? Buktimu tuh mana, Feb? Buktinya, kamu sering mondar-mandir ke kamar mandi. Terus kenapa? Nek aku ke kamar mandi tuh memang ada masalah apa? Gini ya, tujuan siswa ke kamar mandi itu pasti buat nyontek. Buat apa? Belum tentu lah. Kalau aku kebelet pipis gimana? Masa kebelet pipis kok keseringan? Gini loh Feb, tak bilangin. Aku tuh belajar keras-keras. Buat nilaiku bagus. Gak mungkin aku nyontek, Feb. Atau mungkin kamu salah saing nggak? Enggak bohong. Kamu kalau sampai kemana-mana tadi Kemana-kemana gimana loh? Aku dari tadi di sini loh, Feb. lucu kamu. Dimas, ada apa sih Dim? Perasaan gue ini lagi bayar suaramu teriak-teriak kenceng banget. Maaf Bu, tadi tuh saya sama Febri ada masalah. Febri ngiranya saya tuh ngerjain ujian tuh nyontek. Padahal kan saya ngerjainnya udah serius Bu, malah dituduh nyontek sama Febri. Oh alah kayak gitu. Iya Bu, nah ini saya niatnya mau nemuin Febri biar masalahnya selesai. Ya nggak boleh kayak gitulah, itu kayaknya nggak baik deh. Yuk coba kita ngobrol, emang masalahnya kayak apa sih? Iya Bu, Ruang sidang ya. yang penting nilainya jangan dikurangin ya Bu. Dimas, Febri. Dimas lagi, Febri lagi. Peraturan, suatu hal yang amat substansial bagi tiap-tiap institusi yang telah menancapkan akarnya untuk berkembang di negeri ini. Sama seperti institusi yang lain, sekolah sebagai wadah untuk membina putra-putri bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Tentunya harus menjadikan peraturan sebagai suatu kewajiban. Apa jadinya? Suatu negara apa jadinya? Bila mana instansi-instansi tidak memiliki peraturan yang harus dijalankan bagi warga-warganya. Sama seperti kasus Dimas dan Febri sebelumnya, bahwasanya Dimas dan Febri telah melanggar peraturan di SMA Negeri 3 Semarang. Membuat kegaduhan, membuat kericuhan, membuat suara yang sangat tinggi. Meluapkan emosi-emosi mereka. Tentunya, guru harus menengahi permasalahan tersebut. Lantas, bagaimana cara yang sepatutnya dilakukan oleh Bu Ani sebagai guru dalam masalah tersebut untuk menyelesaikan masalah dari kedua anak tersebut? Benar sekali, dengan melakukan segitiga restitusi. Apa saja langkahnya? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya apa sih melakukan segitiga restitusi? Tujuannya adalah untuk menguatkan kepribadian-kepribadian yang tertanam dalam jiwa dan raga putra dan putri bangsa Indonesia. Selanjutnya, apakah Bu Ani telah menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi tersebut? Gimana? Baru kali ini loh Bu Ani lihat kamu tuh teriak-teriak kayak tadi. Ya Bu, maaf Bu. Jadi saya sama Febri itu satu kelas pada saat ujian dilaksanakan gitu loh Bu. Saya itu memang pada saat ngerjain sering bolak-balik ke kamar mandi karena memang pada saat itu saya merasanya kok kebelet terus gitu. Tapi Febri itu ngiranya saya nyontek waktu saat bolak-balik ke kamar mandi itu Bu. Oh alah, jadi itu intinya kayak gitu. Mungkin Bu Ani juga pernah merasakan hal seperti itu ya kan. Kalau kita dituduh sesuatu yang nggak kita lakukan pasti kita akan marah kan. Nah coba kamu cerita, pasti kan kamu melakukan seperti itu ada alasan yang benar kan, ada sesuatu yang benar. Jadi waktu saya di sana itu saya cuma membela diri Bu karena Febri itu menghinanya udah sampai kemana-mana Bu, ke teman-teman, ke guru-guru. Jadi ngiranya pada itu saya nyontek gitu loh Bu. Oh iya sih wajar, cuman mestinya kalau kamu marah itu tetap kamu harus mengendalikan emosi kamu kan, ya tetap kita harus pakai bahasa yang lebih sopan seperti itu. Lalu apa yang akan kamu lakukan saat ini, Dim? Saya saat ini niatnya untuk meminta maaf Bu sama Febri dan saya berusaha semaksimal mungkin buat nggak ngulangin kejadian kayak tadi lagi. Baguslah jika kamu memang sudah sadar. Ya, makasih Bu. Iya, terima kasih Dim. Loh, ini Dimas nih. Waduh, hot news.
Tadi kamu kenapa sama Febri gelut-gelut ya? Kan gelut, biasalah. Febri tuh nuduh aku nyontek, padahal kan aku aslinya belajar kan. Belajar apa belajar loh, tapi tadi kan aku lihat kamu ketemu sama Bu Ani, diinterogasi kan, kamu bohong kan? Bukan, sebenarnya bukan interogasi karena aku nyontek, tapi karena tadi itu aku waktu berantem sama Febri, suara aku tuh kekencengan, jadi kayak mengganggu publik gitu loh. Iya sih, tapi aku keganggu soalnya aku kan kayak di dekat lapangan basket kan, dan kamu di dekat kampus itu kan, Iya, kenceng banget, parah. jadi aku juga ngerasa kekencengan sih. Biasalah emosi, orang dituduh, ya nggak? Terus, gitu ya. Tapi tadi waktu kan kamu kan udah berantem nih sama Febri, terus kamu ketemu Bu Ani, katanya bukan interogasi, tapi Betul. Tapi itu kayak lebih mengarahkan aku buat jadi aku tuh lebih baik gitu loh, Nats. Kayak aku tuh ditanyain apakah yang tak lakuin itu salah apa enggak gitu. oh berarti di sini tuh Bu Ani tuh kayak pihak ketiga yang bantu kamu buat nyelesain masalah kamu sama Febri. Nah, betul, Bang. bentar. Tapi tuh aku tuh kemarin sempat baca-baca kalau di perpus tuh katanya kalau misalkan guru sama murid, kalau misalkan guru nyelesain masalahnya murid, itu tuh harus pakai cara yang terbaik. Caranya adalah pakai segitiga restitusi. Kamu pernah dengar nggak? Aku pernah baca-baca sekilas sih. Cuma yang sepengalaman aku tadi waktu sama Bu Ani itu sudah menerapkan segitiga restitusi. Pertama aku ditanyain kayak apakah yang tak lakuin itu salah apa enggak, kayak aku ya tanya kesadaran gitulah. Yang kedua aku memvalidkan apakah itu salah atau enggak. Kemudian yang ketiga tuh aku kayak dibantu Bu Ani buat menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kejadian itu. Bener sih, jadi kan kamu punya kepribadian buat lebih baik lagi dan bisa berkembang lebih baik lagi kan for the next. Betul. Aku restitusi itu lebih baik daripada cuma dimarahin. Iya sih. Itu aja bener sih. Nggak mendidik banget kalau cuma dimarahin, nggak dikasih tahu yang benar gimana ya kan? Betul. Yes. Aku habis ini sudah mendengar hot news, aku mau pembimbingan KSN. Hah, Gila, keren banget Najwa sekarang. jelas. Semangat. Masalah tentu ada di setiap langkah kehidupan. Namun, tak menutup kemungkinan tiap siswa dan siswi di sekolah pun mengemban masalahnya masing-masing. Lingkup ruang permasalahan memang sangat luas. Namun, guru haruslah membantu memegang kendali permasalahan siswa-siswinya, khususnya masalah yang terjadi di sekolah. Penyelesaian masalah dengan cara restitusi, yang meliputi 3 langkah yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, merupakan langkah yang paling tepat yang sepatasnya dilakukan oleh guru. Itu merupakan opini dari saya sebagai siswa. Melihat dari dampak yang akan ditimbulkan untuk masa selanjutnya, langkah-langkah restitusi dapat memperkuat jiwa serta karakter putra dan putri bangsa dalam menyongsong masa kejayaan bangsa ini, Indonesia Emas 2045.